Kamera roll action. Oke, ceketannya kan. Neng kan jujur Mas, aku nang ngerti yo arep ono iki gitu. Oh, mereka kan aku takon anu omane arep kok Om. Tadi lah kok ora dibales. Dari kamu supaya tidak seperti yang itu. Lanjut posisi apa? Aku apa maju mundur itu sehabis Om siapa on WA saya itu Mas Agus kirim skrip. Aduh, iki koyo. Aku iya sama. Aduh, wah, baca mati. Biasanya nulis WhatsApp kayak gitu ya. Nah, sebetulnya sih saya statusnya aja karena skripnya nggak pernah dibaca. Jadi seperti panggung ketoprak, panggung aja. Jadi seperti akhirnya plot-plotnya aja dan mereka ternyata aktingnya luar biasa. Jadi ya statusnya aja sutradara dan kita membuat ide aja karena mereka nggak pernah reading, nggak pernah dan tahu-tahu dan bagus hasilnya. Saya Azam, saya kelas 3 SD. Saya senang bisa menjadi tim Kopet 19 agar aku menjadi pintar. Saya juga senang bisa diajari bahasa Inggris sama Mas Roni. Terima kasih ya tim Kopet 19. Ya bagus, ya bilangnya lucu gitulah. Ya, aku juga lihat juga lucu. Pertama kali lihat itu malah ibuku dan ayahku ya aku belum tahu. Aku terlahir lihat ibuku dan ayahku lihat pertama kali itu aku saat makan. Jadi ya kalian takut mereka melihatnya aku di situ. Aku pertama kali ya aku, tapi saat syuting kedua kalinya itu aku ya tidak aku jadi aku tidak begitu malu. Jadi aku saat tampil di YouTube, jadi aku tuh ya aku tertawa malah. Jadi aku terlihat lucu. Ya senang sekali. Unik sih. Biasa saya ngambil gambar untuk acara pengantin, acara wisuda dan sebagainya. Ini tiba-tiba diajak sama Mas Agus, sama Mas Oni, diajak gabung ke Kopet 19. Tadinya nggak ngeh apa itu ya. Tapi setelah saya jalani, asik juga, tambah pengalaman ya. Di sela-sela kesibukan saya sebagai tenaga pengajar di sekolah kemaritiman, saya sempatkan dan bisa atur waktu untuk bisa gabung di Kopet 19. Perlu menjiwai skrip yang diberikan sehingga pengambilan gambarnya bisa sedetail mungkin. Pengambilan gambar uniknya kalau di Kopet 19 ini dengan di Manten, acara yang lainnya, kita harus bisa menyesuaikan dengan permintaan si sutradara, si pembuat skrip, si editornya. Jadi pandai-pandailah. Memang unik karena nggak hanya di ruangan tapi di luar outbound, itu sangat mengasihkan. Pengalaman kalau di Manten dan sebagainya kan itu aja. Kalau di Kopet 19 ini lucunya kalau pas adegan yang lucu kita ngambil gambar tetapi kita ikut ketawa, jadi gambarnya jadi goyang. Nah itu kita ikut tertinggal-tinggal saking lucunya. Kesalahan tapi justru jadi lebih bagus, tapi sayangnya yaitu gambarnya jadi goyang-goyang karena saking lucunya si pemain. Kadang-kadang ada yang
di luar skrip tapi bagus. Nah itu yang bikin tertinggal-tinggal harus nahan napas supaya gambarnya lebih bagus. Saya gabung di Kopret 19 itu sangat senang, ya, kekeluargaannya tinggi, kemudian saya berkomitmen, ya, kalau bilang iya sanggup ya saya sanggup, kalau bilang enggak ya enggak. Pokoknya sukseslah untuk Kopret 19, tolong ditonton terus. Biayanya nggak banyak kok, minimalis banget. Yang penting semangat tim. Ya ini karena kita biasa kumpul teman-teman, kemudian satu sama lain punya ide. Sebenarnya ini kegiatan sambilan kita, bukan pekerjaan yang utama. Dan kebetulan kita semuanya tim ini tim patungan satu sama lain, saling mendukung. Jadi semuanya bisa terrealisir dengan gampang. Masalah biaya nggak banyak. Yang penting kalian bisa melakukan hal yang seperti kita bisa lakukan, yang penting kalian punya niat. Yang penting kita sosialisasi awal ya, maksud dan tujuan kita membentuk tim ini apa, kemudian keuntungan dan kerugiannya nanti apa. Yang jelas kan ini hanya kegiatan sambilan, bukan kegiatan utama. Dan untuk saya pribadi, saya harus bisa menyelami dan memahami karakter masing-masing anggota, dan ya syukurlah semuanya bisa berjalan lancar. Yang penting kedewasaan dan kita saling support, saling memaklumi kelemahan satu sama lain. Mangga. Ya nanya aku itu sih sah-sah aja dan wajar-wajar aja, karena untuk ya sebagai contoh kasus analognya sampai sekarang pun di mana Solo di seni pertunjukan wayang wong itu kan sering terjadi, dan itu memang udah menjadi trademark mereka adanya travesti, peran-peran lelaki halus diperankan oleh perempuan. Itu apalagi untuk di Jogja dari zaman HB1 sampai pertengahan HB8 itu kan untuk tokoh wayang orang putri itu kan tetap laki-laki, bukan perempuan asli. Biasanya semisal ngapa toh kok mesti dadi wedok, kok selalu memakai baju perempuan, selalu dandan. Ya saya itu profesionalisme kerja lah, profesionalisme seni peran. Cuma itu yang saya. Ya sebetulnya kalau ada tuntutan semisal kita dandan di outdoor, di luar, ya rasa malu tuh ada lah, mestilah sebagai manusia, itu manusiawi juga sih. Apalagi untuk seorang laki-laki yang dandan perempuan itu benar-benar butuh perjuangan mental dan batin yang ya kalau saya boleh dikatakan itu amat berat. Tapi karena saya terus mikirnya kalau saya tidak seperti ini dan saya tidak memegang profesionalisme kerja, ya mungkin itu tidak akan terjadi. Tapi saya tetap berpegang itu, ya udahlah, biarin. Karena saya pikirnya ya inilah kerja saya itu seperti ini. Apalagi dalam dunia seni peran dan dunia seni pertunjukan, sebetulnya itu wajar-wajar aja, sah-sah aja. Baru puisi penuh loh ini. Ya mana aku tahu. Mana ya apes. Lahirmu Selasa Kliwon kan? Soalnya ini ya mungkin
aku tuh belajar pas diisi itu jadi aktor luar sungguh-sungguh. Jadi kalau dapat karakter sebenarnya udah ada karakter, dapat skrip gitu kan, udah ada step by stepnya. Udah jadi refleks aja sih mas. Kalau main tuh ya tinggal switch apa in and out nya bisa langsung shoo. Nah di apa COVID-19 ini aku tuh senengnya aku tuh dapat peran-peran orang-orang biasa gitu. Itu tuh malah sulit sebenarnya karena apa ya, gimana caranya jadi orang biasa gitu tapi tetap menarik gitu. Itu tantangan tersendiri. Kalau di teater kan biasanya tokohnya tuh dapet tuh yang emang pelik gitu, emang dilihat tuh udah kelihatan kayak orang khusus gitu. Itu malah gampang kan bisa kita bikin fake gitu. Tapi di sini kan harus natural, harus kayak orang biasa tapi nah ya itu. Memang banyak pepatah bilang rumoso. Bedanya itu di proses kerjanya sebenarnya kalau saya sama teman-teman di sini nih. Kalau aku biasa main sama teman-teman teater gitu yang akademisi itu kalau mau bikin karya susahnya minta ampun. Itu harus baca buku berapa, harus nonton referensi, harus riset segala macam gitu kan. Ya itu memang dibutuhkan, cuman seharusnya itu bukan di saat pengen bikin karya gitu. Sebagai aktor, waduh aku ngomongin sebagai aktor, astaga nggak apa-apa ya. Sebagai aktor itu kan itu udah jadi keseharian, harus kita lihat referensi banyak-banyaknya buat bekal apa stok karakternya kita itu. Nah kalau di Kopet itu kan karena semua anggotanya itu mengapresiasi keterampilan anggota-anggota yang lain gitu. Jadi ya udah kowe pasti ape. Nah, akhirnya emang ape kok. Bukan aku loh yang bilang, ini penonton yang bilang. Aku tuh nggak pernah ngukur karya sendiri gitu. Aku ngukurnya dari apresiasi orang gimana gitu. Ya alhamdulillah bagus. Dan kita garabas slow aja. Yang penting yakin, sama-sama yakin, semangat. Asik pokoknya. Dia nge-soul. Jadi kalau blues, jazz itu kan udah nggak, teknik udah bablas, soul. Nah jarang gitu loh orang sekelas profesional, mungkin ada beberapa, cuma kebanyakan profesional startup gitu ya, yang baru-baru mulai bikin karya, yang notabene profesional itu kan cenderung nggak nge-soul dia tapi duplikasi gitu lah. Nah kalau kita nggak ada tendensi mau apa ya, mau well made seperti siapa gitu nggak, ya ini kita bisanya ini gitu, yang menurut kita pesan ini mampu disampaikan ke orang dengan cara yang kita bisa, itu yang kita bikin. Jadi asik. Soul lah yang dikedepankan itu. Harapannya semua kreator juga melakukan itu sih aku pikir. Jadi tidak melulu berbicara tentang bagus atau tidak bagus dengan ukuran yang dibuat oleh marketing gitu. Enggak, kita punya bacaan sendiri kok sama manusia, dan manusia lain itu juga akan membaca kita sesuai ya kitanya gimana sih. Insya Allah begitu. Gimana sih? Kamu pasti tipe suami yang nggak setia ya? Yang paling berkesan itu ya take-nya, pas pengambilan gambarnya itu, wah saya harus berperan jadi orang lain, itu lucu. Dan pengalaman yang paling berharga sekali, pengalaman yang paling berharga buat saya karena belum pernah di antara aktor-aktor, tokoh-tokoh yang lain kayak Pak Joko kan latar belakangnya memang seorang seniman, penari, pemain toprak dan lain sebagainya. Terus Mas Pasha dari teater isi, terus yang lain-lain udah pengalaman. Saya sama sekali otodidak sama Azam ya, Azam ya? Iya. Sama sekali otodidak, dan prosesnya ya mengalir aja sih Mas. Mungkin karena saya pertama seneng dulu ya, udah seneng dulu, jadi karena sudah seneng dulu akhirnya jarang baca skrip, improvisasi aja. Masuk ternyata katanya bagus, saya sendiri nggak nyangka, sama sekali belas nggak nyangka. Itu Mas Bro.
ya apa ya, tantangan tersendiri buat saya karena kondisi badan lagi pas capek-capeknya dari perjalanan jauh, karena saya antar kota ya, antar kota antar provinsi. Tapi karena saking senengnya main di ini, hal yang baru buat saya, baru sekali, jadi saking senengnya aku tetap semangat Mas, tetap semangat, tetap pengen main, tetap pengen apa ya, bukan breakdance, tetap mencoba hal yang baru buat saya. Nah ini sebuah hal yang baru yang sangat menambah pengalaman buat saya. Keluarga support karena saya sebelumnya juga sudah menjelaskan kepada mereka, ini saya mau diajak bikin ini, saya jadi ini keberatan enggak keberatan. Terus apa namanya, saya juga kasih lihat hasilnya, ini loh hasilnya seperti ini. Mereka ya ketawa-ketawa aja, guyu ngekek. Di tempat kerja ya wow iki artis kamar mandi ya wah. Cara kerja pembuatan film ini menurut saya unik ya, karena kita lepas dari pakem-pakem pembuatan film, kita yang penting skrip kita sebar, nanti plot-plotnya ini bisa improvisasi. Jadi kita di lapangan tuh banyak improvisasinya, kita on terus kamera, tapi cut-to-cut juga, nanti kita ambil yang terbaik. Ternyata acting mereka luar biasa, sangat luar biasa menurut saya. Jadi sangat natural, dan kita mau mencari ciri khas seperti itu. Jadi kita tidak terpaku dengan teknik-teknik perfilman atau mungkin yang step by step-nya terlalu lama. Yang penting film pendek ini atau jadi kita memang lebih ke lapangannya, dieksekusi bagaimana film itu jadi. Bergenre komedi itu sebuah tantangan berat bagi saya, karena sebenarnya bukan genre saya, karena saya itu senang drama ya, atau drama tentang humanisme gitu, kemanusiaan saya suka. Tapi ini karena memang untuk YouTube ini kayaknya pasarnya itu kalau komedi itu senang, jadi tantangan buat saya bagaimana membuat tertawa orang lain kan nggak gampang ya. Dan makanya saya terinspirasi komedian-komedian tahun 70-an 80-an seperti Sri Mulat, kemudian film Catatan Si Boy, ada Emon. Jadi memang itu menginspirasi saya. Saya juga dari kecil suka nonton film, jadi juga saya ingat waktu saya kecil itu, saya besar, saya selalu nonton Ketoprak Tobong. Itu terinspirasi saya, jadi saya senang seni tradisional juga. Jadi mungkin karya-karya di Covid-19 ini mungkin ada unsur tradisionalnya pasti, dan saya senang sekali karena saya juga lahir di desa ya. Jadi merasa wajah masyarakat Indonesia yang asli sesungguhnya itu saya sangat sekali mau mengekspos gitu. Dan itu dalam balutan komedi itu nggak gampang, karena makanya saya cenderung mau mengarahkan ke drama komedi. Jadi ada dramanya tapi juga lucu, dan itu sangat tantangan sekali ya, karena tidak mudah yang buat film komedi itu mungkin paling sulit ya daripada genre lain. Semua film saya tonton, jadi saya suka nonton film. Justru saya menonton film yang terjelek pun saya itu malah itu membuat inspirasi saya, karena kalau kita menonton film yang bagus saja itu jadi kita malah nggak ada pembandingnya. Kalau kita menonton film yang jelek, oh ini loh jelek itu seperti itu gitu. Itu memang proses ya, itu proses panjang suatu estetika seni yang mungkin nggak bisa didapat secara instan. Jadi saya membuat dengan rasa.